Dalam nama Tuhan itu ada kekudusan, ada kemuliaan. Maka berdoalah di dalam nama Tuhan. Nah, disitulah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan Anda akan bertanya, bagaimana saya mengetahui kehendak Tuhan? Anda tidak tahu kehendak Tuhan kalau Anda tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya mengenal Tuhan kalau saya mengenal saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Firman adalah sabda yang keluar dari Allah. Sebelum berfirman ataupun sebelum berkata-kata kita berpikir, maka firman Allah juga pikiran Allah. Firman seringkali dimengerti dalam dua hal. Yang pertama adalah logos, yaitu pengertian. Yesus mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya mengenal kehendak Tuhan. Maka kata-kata Yesus sedang mengajar itulah logos. Namun juga firman adalah rehma. Rehma adalah daya kekuatan Allah. Daya dari kekuatan kata-kata. Kata-kata yang biasa itu pun mempunyai kekuatan. Kalau saudara mengulang-ulang kata sakit, dalam waktu setengah jam maka tubuhmu akan sakit. Ada kekuatan yang menyakiti dari kata sakit. Demikian juga kata-kata yang baik. Semoga bahagia, ya, kesembuhan, sembuh. Maka ada kekuatan di situ. Ada kekuatan yang membuat kita senang ketika kita menerima kata pujian. Namun juga ada kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang penuh dengan kebencian. Itulah kekuatan kata. Namun kekuatan Tuhan lewat kata-kata adalah luar biasa, karena kata-kata Tuhan itu mencipta. Bukan menciptakan dunia dengan kata-kata. Terjadilah siang dan terjadilah malam misalnya. Kata-kata Tuhan juga luar biasa menyembuhkan, menciptakan menjadi sembuh. Bersabdalah saja ya Tuhan, maka hamba-Mu akan sembuh. Itulah kata-kata yang berarti rehma. Namun firman mengandung dua-duanya, logos dan rehma. Dan kita tahu bahwa seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa firman-Ku tidak akan kembali sebelum mencapai pemenuhannya. Dan kata-kataku tidak bisa ditarik kembali sekali dikatakan. Maka alam sekitar akan menangkap firman dan kehendak Allah itu. Dalam Injil Yohanes pembukaan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi kalau tidak dijadikan oleh firman. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Dan firman itu memberi hidup, dalam Dia ada hidup. Dan dalam hidup ada terang manusia, dan terang itu mengalahkan kegelapan. Dalam firman ada kehidupan. Karena itu dikatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan mengatakan sembuh-sembuhlah kita. Kalau Tuhan mengatakan terjadilah, maka terjadilah ciptaannya. Yesus Kristus sebagai sang firman yang menjadi manusia. Verbum caro factum est. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Karena itu antara Allah dan firman adalah satu. Dan inilah misteri Tritunggal. Yaitu Allah Bapa, Allah firman yang adalah Yesus, Allah yang adalah roh, tiba saatnya
kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ketiganya adalah satu. Nah, inilah yang harus kita pahami, karena sesungguhnya manusia diciptakan juga menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia juga mempunyai kata-kata firman dan mempunyai hidup dalam rohnya. Dan kita juga mempunyai kehidupan kita sebagai pribadi lepas pribadi. Dan semuanya ada dalam diri kita. Itu gambaran trinitaris yang sangat luar biasa. Namun firman itu menjadi manusia, bukan menjadi tulisan, bukan menjadi buku, menjadi Alkitab. Tetapi firman itu menjadi manusia. Kalau orang percaya bahwa firman itu bisa menjadi buku, Alkitab, maka tentu saja lebih memungkinkan lagi firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Manusianya bisa mati disalib, seperti buku juga bisa rusak, terbakar atau kebanjiran. Tetapi Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang kekal. Sang Firman Allah yang telah membeberkan siapakah Allah Bapa di surga dan rahasia-rahasianya. Tapi Sang Allah juga yang bersabda dan manusia dipulihkan dan disembuhkan. Injil mengatakan bahwa kita berdoa, jangan bertele-tele dengan kata-kata yang banyak. Berdoa bukan hanya berkata-kata. Dikatakan dalam hari ini pembelajaran tentang doa Bapa kami. Kita setiap saat berdoa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami itulah kita diajak tidak hanya memohon, berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan jangan masukkan kami dalam pencobaan. Ini permohonan. Banyak orang yang mengenal doa hanyalah permohonan dan permohonan. Tapi ada banyak doa, doa syukur, doa memuliakan Tuhan. Tapi yang jarang orang sadari bahwa dalam doa itu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita memfirmankan kehendak Allah. Sehingga dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Ketika kita mengampuni orang lain, itulah kita melakukan kehendak Tuhan yang penuh kerahiman, penuh kemurahan hati. Maka karena kita melakukan kehendak Allah mengampuni, maka kita diampuni juga. Maka selalu saya mengatakan ada doa pasif, yaitu doa memohon dan meminta. Tapi juga ada doa aktif, di mana kita melakukan kehendak Allah, menyiapkan kehendak Allah. Orang mengatakan seperti Nabi bernubuat. Nabi hanya menyampaikan sabda dan firman Allah. Dia mendengar, mengerti, dan mengatakan. Tapi Yesus bukan hanya Nabi Isa. Bukan. Yesus adalah Sang Firman sendiri. Dia Allah, bukan Nabi. Maka firman yang menjadi manusia. Tidak ada satu Nabi pun yang melebihi Yesus. Karena Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Maka saya mengajak saudara sekalian, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Ketika saya berdoa di dalam nama Yesus, saya bukan berdoa memohon, tetapi saya seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan Bapa di surga, kita pun melakukan kehendak Tuhan. Aku berkata dalam nama Yesus, sembuhlah kamu. Yang menyembuhkan ini bukan saya, tetapi nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang melakukan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus aku mengampuni dosa-dosamu. Ini saya sedang melakukan pengampunan, yaitu kehendak Tuhan. Doa-doa yang melakukan kehendak Tuhan adalah doa-doa mujizat.
di dalam namaku sembuhkanlah orang sakit, di dalam namaku usirlah setan-setan, di dalam namaku ampunilah orang-orang yang berdosa. Maka inilah kehebatan nama Yesus. Dan dalam doa Bapa kami pertama-tama penting adalah dimuliakan namamu, dikuduskanlah namamu. Kalau saya mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesuatu, pasti kita akan mengenal sesuatu itu. Ada hobi anjing misalnya, Anda mencintai anjing, dan Anda akan mengenal anjing itu kapan dia menggonggong lapar atau menggonggong mau diajak jalan-jalan dan seterusnya. Beda. Dari sinilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang yang tidak mengenal Yesus karena dia tidak mencintai Yesus. Kalau kita tidak mencintai Yesus, tidak tahu kehendaknya, bagaimana kita bisa berdoa di dalam nama Yesus? Maka jangan sembarangan dan jangan asal berdoa di dalam nama Yesus. Orang mengira bahwa nama Yesus itu adalah mantra. Asal semua pakai password nama Yesus, kemudian akan terjadi kehendak Tuhan atau mujizat Tuhan. Tidak. Anda berhak enggak? Tidak. Anda berhak tidak untuk menggunakan nama Yesus. Anda kenal tidak dengan Yesus? Anda mencintai Yesus atau tidak? Kalau Anda tidak mengenal, tidak mencintai Yesus, berdoa dalam nama Yesus, seringkali Anda sesungguhnya mengatakan sesuatu yang bertele-tele. Karena seolah-olah Anda mengklaim dengan nama Yesus. Anda mengatasnamakan Yesus, tapi sesungguhnya Anda mungkin tidak sadar Anda membohongi orang. Banyak orang yang berbohong, menipu dengan nama pejabat, dengan nama, apalagi dengan nama Yesus. Banyak sekali orang yang menipu dalam nama Yesus. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hanya mau mengajak, marilah kita mencintai Yesus supaya kita mengenal Yesus. Dan kita bisa berdoa seperti Yesus berdoa. Kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, sehingga doa-doa kita ini keluar dari firman dan kehendak Allah. Keluar dari mulut Allah yang senantiasa mau menyucikan, menguduskan, yang senantiasa mau menyelamatkan hidup kita. Maka marilah kita di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan dalam kuasa Roh Kudus. Karena Yesus sendiri telah memberikan kepada kita mandat. Pergilah dan doakanlah. Aku mengutus kamu dengan tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang yang diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk mengampuni orang-orang berdosa. Tapi syaratnya jangan lupa bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kita mengenal Tuhan Yesus dan kita dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan setelah firman Allah hidup kembali di dalam hidup kita, dalam iman kita. Firman bukan hanya yang ditulis oleh para pengarang Injil misalnya, oleh para nabi, itu kehendak Allah yang ditulis lewat tulisan, tetapi kita yang diciptakan serupa dengan Tuhan, menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti kita termasuk juga Tritunggal karena mempunyai roh, mempunyai juga sabda, dan kita sendiri yang adalah tubuh kita ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah di dalam nama Yesus kita diutusnya. Terimalah Roh Kudus dan sembuhkan orang sakit, ampunilah orang yang berdosa, dan kuduskanlah orang-orang di dalam nama Yesus dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan dan iblis.